Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun laisa lahum salatun al-mar'atu sakhitatu ala zawjiha wal 'abdul abiqu min sayyidihi hatta yarji'a wal musarimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam wa mudminul khamri wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum lahu karihun. 5 macam orang yang tidak diterima sembahyangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wanita yang murka pada suaminya. Wahai para wanita, para istri, dimanapun Anda berada, maka jangan sekali-kali marah terhadap suamimu bila suami itu tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Selama suami itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, maka para istri itu tidak berhak untuk murka kepada suaminya. Yang kedua, hamba yang lari dari majikannya sehingga dia kembali. Orang-orang yang menjadi TKI, TKW di dalam negeri maupun di luar negeri, yang lari tidak cocok untuk bekerja di suatu tempat yang telah ditentukan oleh PT yang dilewati atau PT-PT yang membawanya untuk bekerja di suatu tempat itu. Kemudian para pekerja itu melarikan diri atau kabur atau menghilang dari majikannya itu, maka itu adalah TKI TKW yang tidak diterima sembahyangnya. Namun bila majikannya itu atau tempatnya bekerja itu ingin berbuat sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang pantas kita harus berantas, kita harus berikan nasihat kepada majikan-majikan yang ingin melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Bila kita tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada majikan yang ingin berbuat jahat terhadap diri kita, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, di sanalah kita harus menghindar. Entah kita harus melapor kepada pihak pemerintah atau melarikan diri ke tempat yang lebih aman untuk melaporkan bagaimana majikan-majikan itu yang ingin berbuat zalim, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, orang yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, tidak berbicara, tidak tegur sapa, akibat suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh agama atau tidak melarang, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian dari sebab itu para kaum muslimin muslimat
tidak tegur sapa terhadap saudaranya, salatnya itulah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi lebih dari 3 hari. Kemudian yang keempat yaitu orang yang tetap minum minuman khamr, yang selalu meminum minuman khamr, baik berupa cairan, bubukan, atau pil berupa berbagai macam yang menyebabkan mabuknya seseorang yang membahayakan kepada diri seorang itu, maka itu adalah termasuk minum-minuman keras atau makanan-makanan yang memabukkan, yang membahayakan. Baik namanya itu kita kenal pada masa sekarang itu adalah narkoba. Narkoba berada di tengah-tengah kita, berada di samping kita, berada di tengah, kiri, kanan, muka, belakang kita. Kita sudah dikelilingi oleh yang namanya narkoba. Kalau kita ikut-ikutan untuk mengkonsumsi narkoba atau minum-minuman keras, maka jangan harap salat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertaubatlah bila kita telah melakukan hal-hal yang demikian itu. Yang kelima, imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Kalau ada seorang imam, kemudian makmumnya itu tidak suka kepadanya, lantaran dia suka membicarakan atau menggibah seseorang atau melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas, artinya yang melanggar hukum-hukum agama, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makmum-makmum itu tidak suka terhadap imam tersebut. Imam itulah yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Laits As-Samarqandi berkata, kebencian kaum itu ada 2 macam. Jika tidak suka kaum karena ia kurang baik akhlak atau banyak salah dalam bacaannya, padahal ada lain orang yang lebih pandai, maka ini yang dilarang menjadi imam. Adapun bila kebencian kaum itu disebabkan karena ia selalu menganjurkan kebaikan lalu dibenci, maka ini harus terus menjadi imam walaupun mereka tidak senang. Sebab kebencian itu kebencian yang tidak benar, karena benci terhadap orang yang melakukan kebaikan berarti itu adalah menyalahi hukum-hukum agama maupun melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu selalu mengajak kepada kebenaran, bukan kepada kemaksiatan. Semoga kita selalu menjadi orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam gangguan-gangguan yang menyebabkan salat kita, ibadah kita, puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar semua ibadah kita, salat kita, puasa kita itu menjadi ibadah puasa, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, beriman, bertakwa, mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.